Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Syafitri dengan NIM 190291123 akan menjelaskan laporan observasi saya tentang pelaksanaan kurikulum 2013 pada mata pelajaran matematika di SMPN 1 Kota Solo. Hasil observasi. Hasil observasi saya terkait pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah tersebut akan tergambar melalui jawaban atas beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah pendekatan yang digunakan? Yaitu jawabannya adalah pendekatan saintifik. Apakah pendekatan saintifik tersebut terlaksana dengan baik? Jawabannya ya, pendekatan saintifik terlaksana dengan cukup baik. Apakah ada disampaikan materi prasyarat oleh guru di setiap pertemuan? Jawabannya yaitu tidak. Materi pendukung tidak disampaikan di setiap pertemuan, melainkan hanya di permulaan bab atau materi baru saja. Selanjutnya, apakah ada diberi motivasi oleh guru pada setiap pertemuan? Ya, ada. Guru memberikan motivasi kepada siswa secara verbal seperti dengan kalimat, "Hari ini kita akan belajar tentang materi berikut. Diharapkan Anda serius mengikuti pembelajaran ini karena materi ini akan berkaitan dengan materi selanjutnya." Selanjutnya, apakah ada disampaikan tujuan pembelajaran oleh guru pada setiap pertemuan? Dan apakah siswa memahami tujuan pembelajaran? Jawabannya ya, ada. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada setiap pertemuan. Seingat saya dulu, guru saya ada menjelaskan bahwa hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Yang kita fokuskan pada hari ini yaitu luas permukaan bangun ruang sisi datar. Setelah pertemuan ini diharapkan Anda memahami konsep luas permukaan bangun ruang sisi datar serta menyelesaikan masalah berkaitan dengan hal tersebut. Selanjutnya, apakah komponen pendekatan saintifik terlaksana dengan baik? Jawabannya ya, komponen saintifik terlaksana dengan baik, cukup baik. Bagaimana dengan aktivitas mengamati, aktivitas menanya, aktivitas mencoba, aktivitas menganalisis, serta aktivitas mengkomunikasikan? Mari kita jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu aktivitas mengamati. Pada pembelajaran pola bilangan dulu, siswa diminta untuk mengamati susunan suatu baris bilangan. Setelah diamati, lalu siswa diminta untuk menentukan pola konfigurasi yang menyusun barisan bilangan tersebut. Selanjutnya, juga pada materi mengurusi datar, guru saya dulu pernah membawakan alat peraga beberapa bangun ruang dan siswa diminta mengamati karakteristik masing-masing bangun. Selain itu, siswa juga pernah diminta mengamati benda-benda di sekitar kita ataupun benda-benda di kehidupan sehari-hari yang berbentuk seperti bangun ruang sisi datar. Yang kedua yaitu aktivitas menanya. Aktivitas menanya biasa dilakukan siswa di tengah-tengah proses pembelajaran saat guru menjelaskan materi maupun di akhir pembelajaran. Selain itu, siswa juga biasa bertanya kepada guru di akhir pembelajaran terkait berbagai kendala atau keraguan dalam berbagai tugas proyek maupun pembahasan dari berbagai soal latihan dan kuis. Sebaliknya, guru juga biasa memberi pertanyaan untuk mencek ke pemahaman siswa seperti apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini, atau jawaban penjelasan ibu bisa dimengerti dengan baik dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu aktivitas mencoba. Maksud saya aktivitas mencoba. Yang pertama yaitu dulu pada materi lingkaran, dulu guru saya ada memberi satu tugas proyek yaitu mencoba menemukan konsep luas lingkaran dengan pendekatan berbagai luas bangun datar seperti persegi panjang, segitiga, dan belah ketupat. Nah, dalam proyek ini siswa diminta untuk menggambar dua buah lingkaran yang kongruen atau sama pada kertas origami. Lalu satu buah lingkaran yang pertama ditempel pada buku gambar dan lingkaran kedua itu digunting menjadi beberapa pecahan. Lalu pecahan tersebut disusun menjadi bentuk bangun datar yang lain lalu dihitung luasnya. Maka dari pendekatan luas bangun yang dibentuk menjadi bangunan tersebut akan menemukan konsep luas lingkaran. Seperti itu. Yang kedua dulu juga siswa pernah diberi tugas proyek untuk mencoba membuat bangun ruang sisi datar dari karton. Nah, masing-masing siswa diberi kebebasan untuk memilih salah satu bangun ruang sisi datar untuk dikerjakan.
Dengan begitu, aktivitas mencoba sudah tergambar dengan baik. Selanjutnya yaitu yang keempat, aktivitas menganalisis. Dalam proses pembelajaran, siswa dulu dibekali dengan tambahan buku seperti LKS, dan dalam LKS tersebut biasanya digunakan untuk menganalisis berbagai soal terkait materi yang sedang dibahas. Juga pada bab bangun ruang datar, siswa juga dulu pernah diberi tugas terkait aplikasi volume balok dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti tugas proyek perpasangan menganalisis waktu yang diperlukan suatu bak air untuk terisi penuh menggunakan informasi berupa volume balok serta debit air dalam 1 menit. Yang terakhir yaitu yang kelima, aktivitas mengkomunikasikan. Setelah siswa melakukan serangkaian tugas proyek maupun diskusi kelompok dalam pembelajaran, maka beberapa perwakilan kelompok akan mempresentasikan dan mengkomunikasikan hasil tugas mereka, sedangkan siswa lain diberi kesempatan untuk menanya dan menanggapi. Selanjutnya, apakah ada aktivitas refleksi yang dilakukan guru pada akhir pembelajaran? Ya, ada. Biasanya pendidik melakukan refleksi dengan memberikan pertanyaan seperti apakah ada pertanyaan untuk hari ini, apakah ada kendala dalam berbagai tugas, dan jika ada kendala maka akan dijelaskan oleh pendidik pada awal pertemuan berikutnya sebelum masuk ke topik bahasan yang baru. Selanjutnya, apakah ada kegiatan tindak lanjut di akhir pembelajaran seperti pemberian tugas untuk pendalaman materi? Ya, ada. Biasanya guru akan memberikan latihan atau tugas sesuai materi yang pelajari. Juga ada beberapa tugas proyek yang harus dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya, apakah guru mengetahui sejauh mana tiap siswa atau seluruhnya telah mengalami proses belajar berdasarkan pendekatan saintifik dan seberapa besar intensitasnya? Jawabannya itu ya, guru memantau seberapa jauh pemahaman siswa dalam belajar melalui penilaian secara tertulis melalui kuis dengan 4-5 soal terkait materi pelajaran yang dilakukan setelah beberapa pertemuan sekali. Selain itu, guru juga memantau proses belajar siswa dengan pendekatan saintifik melalui penilaian keaktifan siswa dalam belajar terkait komponen mengamati, bertanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, bagi siswa yang terlibat aktif akan diberi nilai plus pada absen mereka. Selanjutnya, apakah hasil belajar siswa memuaskan? Ya, berdasarkan hasil observasi saya terhadap nilai saya dan rekan-rekan saya, hasil belajar siswa terpantau cukup memuaskan karena pada setiap materi dilengkapi dengan berbagai penjelasan, latihan, kuis, serta ada juga menggunakan beberapa tugas proyek. Dengan demikian, siswa senantiasa mengembangkan pemahaman mereka dan hasil belajar mereka terlihat cukup memuaskan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasannya. Jadi dari proses pembelajaran sudah terjadi, apa kelebihan dari pembelajaran tersebut? Yang pertama, guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Ada ceramah, kuis, latihan, tugas proyek, serta diskusi. Yang kedua, penjelasan diberikan guru dalam pembelajaran mudah dimengerti dan jelas seperti yang saya rasakan. Selain itu, adanya refleksi serta tindak lanjut dalam pembelajaran guna untuk mencek pemahaman siswa. Selanjutnya, guru senantiasa memotivasi siswa untuk semangat belajar, dan yang terpenting sekali yaitu komponen pendekatan saintifik sesuai dengan kurikulum 2013 terjalankan dengan baik. Berikutnya yaitu poin kedua, kelemahan dan solusi. Dalam pembelajaran tentu adanya beberapa kendala atau kelemahan sehingga menyebabkan pembelajaran tidak begitu maksimal. Yang pertama yaitu tugas proyek yang dilaksanakan secara mandiri terkadang menyulitkan siswa jika terkendala. Nah, solusinya yaitu siswa meminta bantuan teman untuk membimbing siswa yang kesulitan tersebut dalam pengerjaan tugas proyek. Yang kedua, saat diskusi masih banyak siswa yang pasif sehingga pembelajaran tidak maksimal. Solusinya itu, guru menunjuk secara acak siswa yang akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dengan demikian, siswa yang ditunjuk, baik pasif sekalipun, akan terdorong untuk maju dan aktif, serta meminta siswa lain untuk memberikan tanggapan. Yang ketiga, metode proyek terkadang menyulitkan jika metode dan langkah pengerjaannya kurang dipahami oleh siswa. Selain itu, metode proyek juga yang dilakukan secara mandiri membutuhkan biaya karena alat dan bahan disediakan sendiri oleh siswa. Solusinya yaitu guru menjelaskan instruksi proyek dengan jelas dan lengkap, dan jika ada siswa yang ragu ataupun terkendala saat proses pembelajaran bisa ditanyakan langsung kepada guru, serta guru menyarankan bahan untuk proyek itu benda-benda yang terjangkau seperti alat tulis, contohnya
buku gambar, kertas origami, lem, gunting, yang harganya terjangkau. Namun tujuan pembelajaran tetap tercapai dengan baik. Baik, itulah hasil observasi saya terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di SMP 1 Kota Solo. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 terjalankan dengan cukup baik karena komponen pendekatan saintifik sudah tergambar dan hasil belajar siswa cukup memuaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.